Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi saudara-saudaraku sekalian, dengan saya admin Payung Hitam. Pada kali ini kita akan membahas karakter asli dari Satrio Piningit menurut ramalan Jayabaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu ciri atau karakter asli dari Satrio Piningit. Kalau menurut Prabu Jayabaya, ciri atau karakter asli Satrio Piningit itu, yang pertama, dia berparas seperti Betara Indra. Dalam dalam ramalan Jayabaya ke-159 disebutkan, serat selete yang besok ngaji kutupin tahun sinengkalan Dewa Wolu ngasta manggalan ratu bakalan anak dewa ngejawanta apa waku manusia apa suya pada betara kesna awata kabala dewa kementri Sulaweda nici necer wolak walik zaman wong nyilih membalake wong utang membayar utang nyawa bayar nyawa utang wirangi nyaur wirang. Artinya selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Betara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata di Sulaweda, tanda datanya perubahan zaman. Orang pinjaman mengembalikan orang yang berhutang membayar, hutang nyawa bayar nyawa, dan hutang malu dibayar malu. Nah, kita akan bahas dari karakter berwatak seperti Baladewa. Nah, ini kalau berparas itu kan fisik luaran, berparas seperti Betara Kresna itu posisi luaran, wajahnya mirip karakter Betara Kresna. Yang kedua, berwatak seperti Baladewa. Lalu watak seperti Baladewa itu seperti apa? Nah, itu yang kita bahas kali ini. Kalau kita lihat di dalam beberapa artikel blog atau Google, kita akan membaca seperti ini: sifat atau watak wayang Baladewa. Baladewa adalah salah satu tokoh pewayangan yang muncul dalam cerita Mahabharata. Baladewa merupakan kakak kandung dari Prabu Kresna dan Dewi Subadra. Baladewa dilahirkan kembar dengan Prabu Kresna. Namun dalam pewayangan mereka mempunyai kulit yang berbeda, yaitu Baladewa mempunyai kulit yang putih dan Prabu Kresna hitam. Baladewa merupakan putra dari Basudewa. Baladewa memiliki watak muda, naik darah tapi pemaaf, arif, bijaksana, dan terburu-buru dalam hal memutuskan suatu hal serta mengakui kesalahannya. Baladewa adalah orang yang netral, tidak memihak Kurawa ataupun Pandawa, namun juga memiliki sifat atau watak yang mudah dipengaruhi. Baladewa dalam cerita Mahabharata merupakan seorang guru dari Duryudana dan Bima. Baladewa mengajarkan Duryudana dan Bima dalam menggunakan senjata gada pada saat perang Kurusetra. Baladewa tidak ikut andil dalam perang tersebut karena Baladewa lebih memilih netral, tidak memihak siapapun. Baladewa merupakan seorang raja di kerajaan Mandura. Baladewa mempunyai dua pusaka sakti, Nenggala dan Alugara. Keduanya pemberian Batara Drama, Batara Brahman. Baladewa juga mempunyai kendaraan gajah bernama Kiai Puspadenta.
Pada masa kecilnya bersama kedua adiknya, Baladewa terpaksa diungsikan ke Kademangan Widara Kandang oleh orang tuanya. Waktu itu Baladewa masih menggunakan nama Kakarasana. Kresna memakai nama Narayana, sedangkan Dewi Bratajaya atau Subadra dipanggil Lara Ireng atau Rara Ireng. Baladewa mempunyai istri bernama Dewi Erawati, putri sulung Prabu Saryapati. Tidak seperti kebanyakan raja dalam pewayangan yang beristri banyak. Sampai akhirnya hidupnya Prabu Baladewa hanya mempunyai satu istri dan dikaruniai anak yang diberi nama Wisata dan Wimuka. Pada saat perang Bratayuda berlangsung, Baladewa tidak terlibat sama sekali. Hal ini disebabkan karena rekayasa Kresna. Baladewa sengaja diselamatkan oleh Kresna dari kemungkinan buruk yang bakal menimpanya, yaitu dengan menasihati Baladewa bertapa di Grogojong Sewu. Tujuannya agar Baladewa tidak mendengar suara gumuh perang karena tertutup oleh suara air terjun. Baru ketika perang Bratayuda sudah usai, Baladewa sadar bahwa ia ditipu oleh adiknya. Baladewa meninggal dalam usia lanjut. Ia sempat menyaksikan penobatan Prabu Parkesit menjadi Raja Hastinapura. Baladewa wafat menyusul karena adiknya yang terlebih dahulu meninggal. Watak atau sifat Baladewa. Baladewa memiliki sifat watak mudah naik darah tapi pemaaf, arif bijaksana, dan terburu-buru dalam memutuskan suatu hal serta mengakui kesalahannya. Jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa sifat atau karakter Satya Piningit itu secara simpel atau secara real formal, beliau itu menurut Prabu Jayabaya atau yang Jayabaya bersifat seperti Baladewa. Kalau kita melihat karakter Baladewa itu, ya istilahnya orangnya logis, netral, suka naik darah, ya seperti mentalitas orang-orang moderat. Kalau kita melihat dari suku ras, mungkin yang berkarakter seperti Baladewa itu kebanyakan dari orang Banten, orang kalau di Jawa kan, atau orang Medan, atau orang Batak, atau orang Madura, orang Garut misalkan, karena waktu atau karakternya persis seperti Baladewa, yaitu suka mudah naik darah tapi pemaaf, arif bijaksana, dan sedikit terburu-buru dalam memutuskan suatu hal. Itu karakter Baladewa. Jadi berwatak keras hati, mudah naik darah tetapi pemaaf, dan arif bijaksana. Ia sangat mahir mempergunakan gada, sehingga Bima dan Duryodhana berguru kepadanya. Jadi karakter asli Satya Piningit secara yang nampak, yang lahir itu seperti itu. Kelihatan sangat sedikit kejam, mungkin kelihatan keras hati. Kalau orang yang keras hati itu biasanya berbicara tegas, munadai nara, artinya dia sangat sensitif, tetapi pemaaf dan arif bijaksana. Ya kalau kita lihat itu seperti Algojo,
seperti preman gitu kan, sensitif. Kira-kira daerah mana yang bisa melahirkan banyak preman? Daerah Banten, Garut, Madura, Medan. Mungkin daerah-daerah yang banyak melahirkan preman-preman itu di sana. Mungkin Satrio Piningit lahir karena terlahir untuk menjadi jagoan. Mungkin pertama dia jagoan ala kampung, ala desa, kemudian dia memakai ilmu-ilmu yang lebih tinggi hingga mampu mengalahkan jagoan-jagoan dunia. Kalau yang jelas wataknya Satrio Piningit yang asli ada berwatak seperti Baladewa, itu yang ditulis dalam Jayabaya. Berwatak keras hati, mudah naik darah, tetapi pemaaf dan arif bijaksana. Mungkin sikap pemarah atau keras hati itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan keturunan. Berwatak keras hati itu seperti harimau atau istilahnya mudah naik darah tapi sensitif. Itu seperti punya apa istilahnya, filosofi ilmu hutan. Siapa yang kuat dia yang berkuasa. Siapa yang bergarang atau hati keras, maka dia akan ditakuti. Ini seperti filosofi harimau, tapi intinya dia tetap menjaga kebijaksanaan walaupun sedikit sensitif. Jadi wajah atau karakter asli dari Satrio Piningit itu begitu, mudah marah, mudah naik darah, tetapi pemaaf. Walaupun kita tidak bisa menerima sosok Satrio Piningit itu seperti itu, tapi watak Baladewanya memang secara harinya seperti itu. Mungkin Satrio Piningit itu bersembunyi dalam sosok seperti premanisme, keras hati, tidak suka senyum. Di dalam hal ini disebutkan bahwa karakter Satrio Piningit itu adalah karakter yang istilahnya mempunyai wajah militan, seperti wajah tentara gitu. Tapi di lain ke ramalan di dalam Jayabaya disebutkan bahwa senyumnya sangat manis. Jadi mungkin Satrio Piningit bersembunyi dalam wataknya yang kelihatan cembrono, padahal mungkin hatinya sangat baik dan lembut. Sehingga disebutkan bahwa Satrio Piningit selalu berada di tepi telaga. Ya, wataknya mungkin hanya persembunyian beliau bahwa beliau itu seorang ulama, bahwa beliau itu sebenarnya seorang yang memiliki hati yang mendalam dan tawajuh atau sangat istilahnya mengetahui hati orang lain dengan ilmu kasabnya, dengan ilmu wasketinya. Tapi secara fisik mungkin beliau berwajah seperti Batarkasna, berpenampilan atau watak secara lahir atau non-uliannya berseperti Baladewa. Baladewa itu kalau di daerah saya, daerah Jawa Barat, seperti orang Banten atau Garut, istilah keras hati, mudah temperamen tapi netral dan pemaaf. Atau daerah Madura di sebelah timur, atau daerah Medan atau daerah Batak, mereka itu keras hati, ucapannya keras, kadang temperamen tapi sangat baik. Itu saja mungkin jadi pencerahan kali ini, saudaraku. Tapi inilah realita dari Satrio Piningit. Berwatak seperti Baladewa, artinya berwatak keras hati, mudah naik darah, tetapi pemaaf dan arif bijaksana. Ini yang dohirnya. Jadi sosok seperti premanisme atau terminator secara hari, walau alam. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.